Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin bahas tentang gimana sih cara supaya kamu bisa mencapai 100 juta pertamamu ya teman. Dan nanti juga aku bakal tunjukin gimana aplikasi Pina ini bisa membantu kamu dalam mencapai 100 juta pertama kamu. Nah, di aplikasi ini aku kemarin baru top up lagi. Ini kamu bisa lihat kalau misalnya kita ke bagian notifikasi di sini, aku baru top up 10 juta lagi ya. Untuk apa? Tujuannya adalah ini untuk supaya nanti kalau misalnya bulan depan saat tanggal auto debitnya udah tiba, dananya bakal langsung dipotong dari sini. Karena seperti yang kamu ketahui, belakangan ini aku lagi ikutin promo auto debit ya teman. Bagi kamu yang masih belum tahu promonya, kamu boleh cek ke beberapa video sebelum ini. Aku udah bahas gimana cara kamu manfaatinnya sehingga kamu bisa mendapatkan cashback hingga 6 juta rupiah. Lumayan banget ya, kamu bisa mencapai 100 juta pertamamu sekaligus manfaatin promo yang ada di Pina ini. Dan karena saat ini portoku ada di angka 115.420.525, aku sekaligus bakal membahas gimana sih cara supaya kita bisa mendapatkan 100 juta pertama kita. Aku bakal memberikan beberapa tipsnya ya, man. Yang pertama aku pengen jelasin dulu kenapa 100 juta pertama itu penting. Sebenarnya jawabannya bukan di angkanya ya, man, tapi lebih ke arah psikologisnya. Bahkan kalau misalnya kamu lihat di sini di layar aku udah tampilin ini salah satu quotes dari orang tersukses dunia, investor tersukses, namanya adalah Charlie Munger. Beliau juga di Berkshire Hathaway, kamu bisa lihat net worth-nya itu 2,3 billion USD. Kalau misalnya dirupiahkan itu sekitar 35 triliun ya, man. Udah termasuk orang top juga. Dia berkata bahwa $100.000 pertama is a bitch, katanya. But you gotta do it. Apapun caranya, aku nggak peduli gimana pun caranya, entah kamu misalnya kemana-mana ngirit dengan cara jalan kaki, atau misalnya kamu membeli makanan dengan kupon demi ngirit, apapun caranya, kamu harus cari cara untuk bisa membangun $100.000 pertamamu. Nah, di sini $100.000 pertama itu kita nggak harus ikutin, tapi ini mungkin nilainya berapapun boleh, kan? Mungkin boleh 100 juta pertama, atau 1 miliar pertama. Tapi poinnya di sini yang ingin aku sampaikan adalah kamu entah gimana pun caranya harus mencapai angka itu dulu. Harus mencapai 100 juta pertamamu, harus mencapai 1 miliar pertamamu. Karena kenapa? Karena kalau misal kamu udah mencapai 100 juta pertama, 100 juta berikutnya akan jauh lebih mudah, kan? Karena kamu udah punya skill-nya, kamu udah punya resource-nya, kamu udah punya koneksinya, kamu udah tahu caranya. Jadi 100 juta berikutnya bakal jauh lebih mudah. Maka dari itu 100 juta pertama milestone yang penting. Dan di video kali ini aku bakal bahas gimana kamu bisa mencapai 100 juta pertama kamu. Nah, aku pribadi, aku mencapai 100 juta pertamaku di usia 21 ya, teman. Apa yang aku lakukan? Aku mengambil lebih dari satu pekerjaan. Jadi aku jam 9 sampai jam 5 aku bekerja di perusahaan A, kemudian malamnya bisa sampai jam 10 bekerja di perusahaan kedua, dan kemudian perusahaan tersebut adalah perusahaan luar negeri, di mana aku digaji menggunakan mata uang luar negeri ya, teman. Sehingga kalau misalnya dikonversi ke rupiah, aku memiliki keuntungan kurs. Udah gitu apa yang aku lakukan? Aku menekan biaya hidupku, aku hidup super duper irit, di mana setiap bulan aku menginvestasikan 80% dari penghasilanku dan aku lakukan secara konsisten. Karena waktu itu aku benar-benar terinspirasi dari salah satu tokoh, kalau misalnya kamu pernah ikutin Graham Stephan di YouTube, itu dia bisa investasi 99% dari income dia, kan? Jadi aku terinspirasi dari beliau, jadi aku konsisten dalam berinvestasi. Dan aku juga membangun multiple stream of income yang bisa mempermudahku untuk mencapai 100 juta pertama tersebut. Nah, berikut ada beberapa tips yang bisa aku berikan. Yang pertama adalah pelajari high income skill. Nah, apa yang maksud high income skill? High income skill ada skill yang dimana kamu bisa dibayar mahal untuk melakukan hal tersebut. Ini aku kasih beberapa contoh aja, teman. Sebenarnya di luar ini masih banyak lagi, tapi ini contoh aja. Misalnya cyber security, software developer, copywriter, web design, public speaking, content creation, sales, podcasting, online tutor, lead generation, digital marketing, email marketing. Ini contoh aja. Di luar sana masih banyak skill-skill yang dibayar mahal juga, teman. Kenapa kamu perlu mempelajari skill ini? Karena ini bisa membantu kamu kalau misal kamu menukarkan waktumu untuk uang, setidaknya kamu bisa mendapatkan rate yang bagus untuk waktu yang kamu tukarkan ya, kan? Contoh kalau misalnya software developer di negara tempat aku bekerja di sini, kalau misalnya kita lulusan IT, kita bisa digaji jauh lebih tinggi ketimbang lulusan biasa, bahkan bisa sampai 2 kali lipat atau 3 kali lipat karena industri teknologi benar-benar maju di sini ya, kan? Dan demand-nya ada, kemudian mereka berani bayar mahal untuk di bidang tertentu ini. Otomatis dengan kamu punya pekerjaan yang seperti itu, kamu bisa mengakumulasikan lebih banyak uang. Contoh lainnya lagi yang aku suka apa? Menurut aku pribadi, 2 skill yang penting itu adalah komunikasi dan sales ya, kan? Kenapa? Karena dalam sales itu bisa dibilang semua hal di dunia ini itu berkaitan dengan menjual. Bahkan dari
dari hal paling simpel aja, katakan kita mencari pekerjaan, seperti yang tadi kita bahas, kamu punya high income skill, kemudian kamu pengen cari pekerjaan. Itu aja udah sama dengan seberapa pandai kamu bisa menjual dirimu. Seberapa pandai kamu bisa menjual skill yang kamu punya, dalam tanda kutip menjual diri, untuk company, supaya company tersebut bisa membayar kamu dengan harga yang mahal. Bahkan nanti kalau misalnya udah deal, kamu juga harus negosiasi lagi, itu pun kemampuan kamu negosiasi lagi ya, man. Dan seperti yang kita ketahui, yang namanya sales, pasti kita juga butuh komunikasi, kita butuh storytelling, jadi bisa dibilang ini juga berkesinambungan. Maka dari itu, kalau misalkan kamu punya dua skill itu, menurut aku itu udah skill yang oke banget, dan aku cukup yakin kalau kamu punya dua skill itu, kamu nggak akan kesulitan untuk cari uang ya, man. Mungkin kamu bisa menghasilkan banyak banget uang, kalau misalnya kamu ahli dalam dua skill itu. Jadi poinnya di sini adalah kamu coba untuk cari high income skill apa yang kamu tertarik, kemudian kamu pelajari, dan dalam situ, kamu bisa menghasilkan banyak uang dari situ. Kalau misal kamu menghasilkan banyak uang, otomatis lebih banyak uang yang bisa kamu investasikan. Dan otomatis kamu bisa mencapai 100 juta pertamamu jauh lebih cepat lagi ya, man. Oke, poin berikutnya adalah invest in yourself. Di sini adalah kamu harus lakukan apapun yang bisa meningkatkan value diri kamu ya, kan? Kalau misal kamu lihat, bahkan di channel ini, di atas aku udah tulis, di bannernya gede-gede aku tulis, the best investment you can make is an investment in yourself. Artinya, investasi terbaik adalah investasi pada dirimu sendiri. Contohnya gimana? Contohnya kamu baca buku, misalnya kamu ikut seminar, ikut kursus, kamu belajar kelas online, terus misalnya kamu ikut training, kamu ikut workshop, kamu ikut seminar, kamu belajar dari konten-konten edukasi, atau misal kamu langganan seperti course-course yang berbayar dari internet, apapun itu yang bisa meningkatkan ilmu kamu. Nah, kalau misal kamu pengen belajar yang berbau keuangan, kamu juga bisa menggunakan beberapa aplikasi keuangan. Biasanya aku belajar dari YouTube sama baca-baca artikel dari internet ataupun dari aplikasi keuangan. Di sini di Pina juga kamu bisa ya, men. Contohnya kamu ke Classroom. Di sini aja kamu udah lihat banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kamu pelajari. Contohnya cara menabung untuk beli rumah secara efektif. Kemudian pahami jenis-jenis reksadana. Ini kamu bisa lihat ada berbagai macam ilmu-ilmu keuangan. Kalau misal kamu ada waktu, kamu juga bisa baca-baca di sini. Ini sama aja kamu udah berinvestasi sama diri kamu sendiri, investasi ke ilmu ya, man. Selain itu, kamu juga bisa melakukan hal-hal yang tadi aku sebutin. Intinya adalah the more you learn, the more you earn. Semakin banyak yang kamu pelajari, semakin tinggi value kamu, semakin tinggi ilmu kamu akan menghasilkan lebih banyak uang ya, man. Aku ingat banget, aku pernah beli satu buku Rich Dad Poor Dad. Tepatnya aku waktu itu dibeliin sama orang tuaku, harganya cuma 68.000 ya, man. Tapi itu udah membantu aku total menghasilkan secara akumulasi sampai lebih dari ratusan juta dari satu buku itu ya, man. Dan aku cukup yakin di kedepannya buku itu akan membantuku menghasilkan lebih banyak uang lagi. Karena kenapa? Karena buku itu udah jadi ilmu. Aku udah tahu apa yang harus aku lakukan dengan uangku. Aku belajar dari buku itu. Maka dari itu, invest in yourself ini adalah poin yang penting banget ya, man. Dan sedari mudah kamu lakukan itu, otomatis kamu akan bisa menghasilkan lebih banyak uang, dan pasti bagi kamu lebih mudah untuk mencapai 100 juta pertamamu itu. Oke, poin berikutnya lagi, tadi kita udah nyinggung dikit soal uang. Di sini yang aku pengen sampaikan adalah kita perlu pahami cara kerja uang. Karena uang itu setara dengan value. Seberapa bayaranmu itu sesuai dengan seberapa problem yang bisa kamu solve, masalah apa yang bisa kamu pecahkan, seberapa besar value yang kamu bisa sediakan. Contoh kalau misalnya kamu benar-benar mengerti cara menjual, kamu bisa meningkatkan sales dari suatu perusahaan meningkat 100%, 200%. Nah, itu kalau misalnya kamu minta bayaran tinggi, perusahaan pun nggak ragu buat bayar kamu lebih mahal. Kalau misalnya kamu bisa melakukan hal tersebut ya, man. Maka dari itu, kamu harus benar-benar ngerti cara kerja uang dan uang itu untuk apa. Terus kamu juga harus mengerti gimana cara leverage uang, terus kamu juga harus memahami gimana cara konsep passive income, gimana cara kerja investasi. Simpelnya itu adalah membuat uang kita bekerja menghasilkan uang lagi buat kita. Uang itu bisa bekerja tanpa kenal lelah 24 jam sehari dan 7 hari seminggu ya, man. Sedangkan kita kan bekerja ada batasnya ya, man. Dalam satu hari jam itu cuma berapa, terus belum lagi nanti kadang kita lagi nggak mood kerja, atau misalnya kita sakit, atau gimana pun. Sedangkan uang itu akan bekerja secara pasif menghasilkan uang lagi untukku. Aku pribadi menganggap uang itu adalah teman-temanku, di mana aku menugaskan mereka untuk menghasilkan lebih banyak lagi uang untukku ya, man. Makanya channel ini aku beri nama Investor Habit. Nah, biasanya aku berinvestasi itu di P2P lending, saham, dan juga reksadana. Bagi kamu yang pengen investasi reksadana saham, nah kamu bisa juga menggunakan aplikasi Pina ini ya, man. Kalau misal kamu lihat di sini aku naruh 115.420.525. Ini adalah portofolioku, yaitu di Pina Gold, karena aku lagi ngikutin event. Kamu boleh cek eventnya di video-video sebelumnya. Nah, ini dimasukinnya ke reksadana pasar uang, dimana reksadana pasar uang itu sifatnya low risk, low reward, tapi sifatnya pasti. Cuma karena aku sekaligus manfaatin promo, aku bisa meningkatkan return dari portofolio tersebut ya, man. Maka dari itu aku cukup rekomendasi bagi kamu yang pengen investasi, kamu boleh manfaatin promo ini ya. Mumpung promonya lagi ada dan mumpung aplikasi ini baru mulai juga ya, man. Poin berikutnya adalah poin yang paling penting.
poin ini adalah kamu harus memecah goal 100 jutamu itu menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Karena yang namanya kita mencapai sukses, itu harus ada step by step-nya, kita harus bikin plan-nya ya. Contoh kalau misalnya aku pengen jadi YouTuber sukses, nah aku harus tahu end goal-ku itu di mana. Aku pengen punya katakan 100.000 subscriber, atau aku pengen punya 1 juta subscriber, atau katakan aku bisa menghasilkan 500.000 view per bulan, atau misalnya 5 juta view per bulan. Nah, itu aku harus memiliki goal-nya. Sama aja dengan keuangan ya, teman. Kalau misal kamu pengen mencapai 100 juta pertama kamu harus memecah 100 juta itu menjadi small actionable step. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu bisa mengukur dan bisa nge-track proses kamu dalam mencapai 100 juta pertama kamu itu. Nah, di sini aku di layar udah kasih contoh ya, teman. Katakan kamu pengen mencapai 100 juta pertama kamu. Kamu bisa dengan cara menjual 10 barang senilai 10 juta. Atau bisa juga kamu dengan cara menjual 100 barang senilai masing-masing 1 juta, menjual 1000 barang masing-masing nilainya 100.000. Nah, itu kalau misalnya kamu menggunakan metode selling ya, teman. Kalau misalnya kita menggunakan metode kedua, di sini metode kedua yang aku pakai adalah berinvestasi. Kalau misal kamu berinvestasi, untuk mencapai 100 juta pertamamu itu, kamu harus ngeset ya. Kamu pengen nabung selama berapa bulan, kamu pengen berinvestasi di mana, terus kamu pengen menghasilkan returnnya berapa. Nah, 100 jutamu itu harus kamu pecah menjadi langkah kecil yang bisa kamu lakukan setiap saat, dan juga bisa kamu ukur perkembangannya. Salah satunya dengan menggunakan Pinagol ini juga ya, man. Nah, di sini di layar aku memberikan contoh. Kalau misalnya kamu nabung 8 juta 100.000 selama 12 bulan, kemudian di instrumen yang menghasilkan 5,3%. Ini kenapa aku pasang 5,3%? Ini contoh aja ya. Katakan kamu investasi di dana mas stabil, bisa menghasilkan return sekitar segitu. Atau misalnya kalau kamu investasi di Pina ini, aku udah hitung bisa mendapatkan hingga 9% ya, teman. Kalau misalnya manfaatin dengan promonya. Nanti aku bakal tunjukin gimana cara di aplikasinya, tapi kita bahas di sini dulu. Nah, katakan kamu bisa menghasilkan return yang lebih tinggi. Nah, mungkin kamu bisa menabung 7.450.000 selama 12 bulan dengan return 21%. Kalau misalnya kamu menggunakan aplikasi seperti P2P lending atau apapun itu, karena P2P lending lebih high risk high return ya, man. Atau kalau misalnya kamu bilang, wah 12 bulan itu terlalu susah buat kamu nabung mencapai 100 juta. Nah, kamu bisa memecahnya ke langkah yang lebih kecil lagi. Contohnya, untuk mencapai 100 juta, kamu udah set selama 24 bulan atau selama 2 tahun kamu akan nabung. Nabung 4 juta per bulan selama 2 tahun, returnnya 5,3%. Atau misalnya kamu nabung 3.350.000 selama 24 bulan dengan return 21%. Nah, dengan kamu memecah 100 juta ke small actionable step, ini akan mempermudah kamu untuk bisa mencapai angka tersebut, dan juga kamu bisa nge-track progres kamu, dan kamu bakal lebih terarah. Nah, salah satu contohnya kamu bisa menggunakan Pinagol ini ya, men. Ini aku gunakan, dimana aku setiap bulan kan masukin 10 juta. Dan aku lagi ikutin event auto debit juga. Caranya gimana? Kamu bisa ke bagian invest di sini, kemudian kamu tinggal buat goal keuangan kamu. Nah, di sini kamu bisa pilih goal keuangannya apa. Kalau misal kamu pilih goal keuangan tertentu, nanti ada fitur-fitur tertentu. Kita udah bahas di video sebelumnya, aku pernah bahas, katakan kamu mempersiapkan dana pendidikan anak, nanti kamu bisa masukin datanya. Itu masih berapa tahun lagi, butuh dananya berapa, nanti bisa semuanya dihitungin, bahkan investasinya juga direncanain dari Pina. Nah, katakan di sini kita masukin investasi umum. Pengen investasi sebanyak, di sini udah ada poinnya, kamu langsung pilih 100 juta. Katakan kamu pengen mencapainya selama 24 bulan. Kamu tinggal pencet lanjut di sini. Nah, di sini kamu bisa pilih, kamu pengen menggunakan profil resiko yang seperti apa, semakin konservatif, maka nanti dimasukinnya lebih ke yang aman. Katakan di sini kamu sangat konservatif, kemudian kamu masukin Pinagol Syariah, kamu tinggal pencet lanjut di sini. Nah, nanti Pina bakal langsung secara otomatis rekomendasi. Kamu harus menabung sebanyak 3.924.000 selama 24 bulan. Terus kalau misal kamu udah oke, kamu tinggal lanjut. Nanti kamu bisa ngeset juga auto debitnya sekalian ikutin promo. Seperti itu ya, man. Nah, jadi di sini poinnya adalah kamu harus memecah 100 juta itu ke dalam langkah-langkah kecil yang bisa kamu ukur dan bisa kamu lakukan secara konsisten, sedikit demi sedikit, sampai mencapai goal tersebut. Aku pribadi juga nggak 100 juta itu langsung aku dapat dalam 1 bulan, nggak seperti itu ya, man. Kalau nggak salah, aku perlu menabung selama beberapa bulan sampai berhasil mengumpulkan 100 juta pertamaku di usia 21 itu. Nah, maka dari itu aku cukup rekomendasi aplikasi ini kamu bisa pakai, apalagi mumpung mereka lagi ada promo ya, man. Aku pribadi juga udah berinvestasi sebanyak 100 juta. Dan di sini setiap bulannya aku akan tetap terus masukin sekitar 10 atau mungkin sampai 20 juta karena aku lagi ngikutin promo ya, man. Kamu boleh cek di video sebelumnya atau kamu boleh cek di playlist Pina karena aku udah bahas lengkap seputar aplikasi ini. Terus bagi kamu yang baru mulai investasi, kamu juga boleh pakai kode referralku supaya kamu dapat bonus investasi ya, man. Nah, mungkin itu aja tips-tips yang bisa aku berikan supaya kamu bisa mencapai 100 juta pertama kamu. Menurut aku pribadi, ini adalah angka yang benar-benar bisa dicapai dan aku cukup yakin kalau misalnya kamu konsisten dalam jangka panjang, kamu benar-benar disiplin dengan keuanganmu, terus kamu juga terus berinvestasi pada dirimu sendiri, kamu bertumbuh 1% lebih baik setiap hari, aku cukup yakin
dalam beberapa saat kamu pasti bisa mencapai 100 jutamu itu. Dan seperti yang tadi kita udah bahas, kalau 100 juta pertama udah sampai, pasti 100 juta berikutnya bakal lebih cepat. Begitu juga dengan 1 miliar pertama. Nanti miliar-miliar berikutnya bakal jauh lebih cepat. Maka dari itu, ini milestone yang perlu banget kamu capai, dan aku cukup yakin kamu bisa. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.